Baik, terima kasih Bu Eni. Terima kasih kepada mahasiswa saya yang sudah berkenan kuliahnya dipindahkan ke sini ya. Eh, Baik, terima kasih. Jadi ini adalah diseminasi dari disertasi saya yang sebenarnya dalam bahasa Inggris, tapi coba saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kalau tadi Pak Adit sudah mengkritisi tentang buku pelajaran, begitu ya, dibilang bahwa buku pelajaran sering dianggap sebagai sumber utama atau bahasanya kadang kita sebut otoritatif dalam pembelajaran ya. Memang kondisinya masih begitu dan sampai saat ini beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa di Indonesia buku teks itu masih dijadikan rujukan utama. Next. Nah, buku-buku teks sejarah tadi yang juga sempat dikritisi oleh Pak Adit itu pada umumnya ini nggak terjadi di Indonesia aja tapi di berbagai belahan dunia. Itu biasanya buku teks itu menggambarkan perspektif nasional karena memang buku pelajaran sejarah itu ditulis untuk menanamkan nasionalisme. Jadi kamu mau di Indonesia, mau di Amerika, mau di Inggris, mau di mana-mana pasti ditulis dari perspektif nasional masing-masing. Dan oleh karena itu dia selalu bias. Dan saya juga menemukan bahwa sebagian besar riset buku teks sejarah itu fokus pada tulisannya. Sementara buku pelajaran sejarah itu isinya nggak cuma tulisan tapi gambar. Termasuk gambar yang tadi ditampilkan di presentasinya Pak Adit, yang ada gambar mobilnya Malabi yang meledak, itu juga ada direproduksi di banyak buku pelajaran sejarah. Nah, oleh karena itu fokus saya dalam riset kemarin adalah tentang diskursus revolusi nasional, atau kadang orang menyebutnya sebagai perang kemerdekaan, revolusi Indonesia, dan banyak istilah lainnya, untuk merujuk pada peristiwa 45-49 gitu ya dalam buku teks sejarah Indonesia beserta konteks yang melingkupi produksi maupun reproduksi wacana atau diskursus tersebut. Next. Nah, next. Next. Sampai keluar semua metodenya. Oke, next. Jadi ini adalah yang saya lakukan. Jadi saya menganalisis 20 buku teks sejarah dari tahun 51 sampai 2017. Jadi dari periode yang berbeda-beda. Kemudian melakukan analisis wacana multimodal, jadi nggak hanya lihat teks tapi juga gambar begitu, dan bagaimana keduanya bisa saling memperkuat atau memperkuat maknanya. Dan ada 3 hal yang jadi fokus begitu ya dalam urusan wacana ini, yaitu soal apa itu revolusi nasional, kemudian peristiwa apa aja yang disoroti dan siapa saja aktornya, dan untuk menunjukkan reliabilitas dari penelitian saya menggunakan intercoded, dan intercoded agreement-nya itu adalah 82,08%. Kemudian saya juga tidak hanya melihat wacana, tapi juga konteksnya, karena wacana itu selalu terikat dengan konteksnya. Jadi saya melihat arsip, melihat sumber-sumber sekunder juga di arsip di Indonesia, di Singapura, dan bahkan salah satu kurikulum kita itu saya temukannya justru di salah satu perpustakaan di Amerika begitu ya, konteks yang mempengaruhi reproduksi wacana seperti apa. Next. Nah, temuan utamanya jadi untuk konteks itu setidaknya ada 3 hal. Yang pertama adalah historiografi atau apa yang ditulis sejarawan, itu pasti sangat mempengaruhi isi buku teks. Kemudian politik, bagaimana kebijakan pemerintah terhadap sejarah dan buku pelajaran sejarah, dan juga aspek komersial. Ini terkait dengan persaingan di antara para penerbit buku. Kemudian temuan yang kedua, ternyata ada makna yang beragam tentang apa itu revolusi nasional. Walaupun semua buku itu sepakat bahwa apa yang terjadi pada periode 45-49 itu demi mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan, tetapi istilah-istilah yang digunakan itu berbeda-beda. Bahkan makna kemerdekaan itu juga berbeda-beda. Begitu. Nah, terkait dengan peristiwa ada 2 kategori yang penting begitu ya. Jadi 45-49 itu urusannya kalau nggak diplomasi ya perang gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan aktor, bagaimana aktor digambarkan itu tergantung pada posisi aktor terhadap diri. Jadi kalau diri orang Indonesia, bangsa Indonesia itu pasti ditulisnya yang baik-baik gitu ya. Kalau teman itu ditulisnya yang baik, tapi kalau begitu ngomongin musuh, misalnya Belanda, Jepang, itu pasti ditulisnya yang jelek-jelek. Oke, next. Nah, poin pentingnya adalah bahwa sebenarnya 45-49 itu kan periode yang violence, yang sulit begitu ya. Tapi kemudian dalam buku pelajaran itu diubah menjadi narasi yang heroik gitu ya. Kemudian
penelitian ini juga menunjukkan bahwa ada proses dinamis dalam reproduksi wacana dalam buku teks dan juga menunjukkan adanya hubungan yang kompleks sebenarnya antara kekuasaan dan reproduksi pengetahuan Indonesia. Nanti kalau ingin tahu lebih banyak kita lanjutkan di diskusi. Terima kasih.